Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rezeki dengan NIM 205231245, kelas 4G Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal, misalnya kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri, maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan kebijakan fiskal, di antaranya adalah yang pertama pajak, yang kedua mencetak uang baru, yang ketiga pinjaman masyarakat dalam negeri, yang keempat pinjaman masyarakat luar negeri. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansioner, yaitu peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksioner, yaitu pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mengontrol inflasi. Dan yang ketiga, ada kebijakan fiskal sisi penawaran. Kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan intensif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan dan peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan ini bukan hanya semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Untuk yang selanjutnya, tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, mencegah pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, stabilitas harga. Yang ketiga, untuk mendorong investasi sosial secara optimal. Yang keempat, meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan dan meredistribusikan pendapatan nasional. Untuk yang selanjutnya, sebab kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian. Yang kedua, kegagalan kebijakan moneter menangani ketidakstabilan ekonomi, terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang mendominasi perekonomian. Instrumen dari kebijakan fiskal, yaitu yang pertama pembiayaan fungsional, yang kedua pengelolaan anggaran, yang ketiga stabilisasi anggaran otomatis, dan yang keempat anggaran belanja seimbang atau kebijakan anggaran belanja defisit untuk mengatasi depresi dan pengangguran. Apabila terjadi inflasi, maka kebijakan anggaran surplus dilakukan. Untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Instrumen kebijakan moneter oleh bank sentral dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Instrumen kuantitatif terdiri dari operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, tingkat cadangan wajib, dan untuk instrumen kualitatif terdiri dari kredit selektif dan bujukan moral. Untuk yang selanjutnya yaitu macam kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, adalah kebijakan untuk meningkatkan permintaan agregat
sehingga dapat menaikkan pendapatan nasional atau produksi nasional dan berakibat terjadi kenaikan harga-harga atau yang sering disebut inflasi. Permintaan agregat sendiri merupakan permintaan keseluruhan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Untuk yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk meningkatkan penawaran agregat sehingga dapat menambah produksi barang atau jasa nasional dan berakibat pada penurunan harga-harga atau yang lebih dikenal dengan deflasi. Penawaran agregat sendiri merupakan pendapatan nasional real yang terdiri dari nilai barang dan jasa yang akan diproduksi oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya yaitu tujuan dan peran kebijakan moneter. Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter diantaranya yaitu yang pertama, menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Yang kedua, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. Yang ketiga, memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya inflasi. Untuk peran kebijakan moneter diantaranya yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter sebagai kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan makroekonomi, sehingga kebijakan moneter ditunjukkan untuk mendukung sasaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan lain sebagainya. Beberapa alternatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memantapkan kebijakan moneter dalam rangka mencapai sasaran tersebut, diantaranya yaitu yang pertama, memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengabaikan tingkat inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran. Yang kedua, memilih tingkat inflasi yang rendah dan keseimbangan neraca pembayaran yang dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, menetapkan semua sasaran yang akan dicapai secara serentak, tetapi tidak satupun sasaran dapat dicapai dengan maksimal. Kebijakan moneter sendiri pada dasarnya dapat pula dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter longgar dan kebijakan moneter ketat. Pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian. Kebijakan moneter di suatu negara terbatas operasinya, terlebih di negara-negara yang sedang berkembang. Adapun alasan untuk menjelaskan keterbatasan operasi tersebut diantaranya adalah yang pertama, sempitnya ruang lingkup pasar uang. Yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-bank di negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, banyaknya bank-bank umum yang mempunyai kelebihan dana. Dan yang terakhir, banyaknya bank-bank asing yang mendapatkan kemudahan serta prioritas untuk terhindar dari kebijakan moneter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.